mengungkap kisah belusukan dan penyamaran Soeharto. Halo Sobat Cherry, selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini, kita akan mengulas sebuah kisah menarik dan mungkin tak banyak diketahui oleh publik. Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto ternyata memiliki kebiasaan unik yang mengingatkan kita pada aksi belusukan Presiden Jokowi. Ya, jauh sebelum belusukan ala Jokowi terkenal, Soeharto sudah lebih dulu melakukan belusukan dan turun langsung ke masyarakat. Ingin tahu lebih banyak? Yuk, simak video ini sampai habis. Presiden Soeharto dikenal sebagai sosok yang tak terduga. Banyak hal mengejutkan yang dilakukannya semasa hidup. Salah satunya adalah melakukan penyamaran sebagai warga biasa hingga membaur dengan rakyat sekitar. Hal itu mungkin mengingatkan kita dengan presiden kita saat ini yang juga sering melakukan aksi ke masyarakat langsung, yaitu Presiden Joko Widodo atau sering disapa Jokowi, yang dikenal begitu sering melakukan belusukan. Biasanya Presiden Jokowi melakukan belusukan ketika berada di sekitar masyarakat atau mengunjungi beberapa tempat yang perlu dikunjungi terkait pembangunan Indonesia. Ternyata, jauh sebelum aksi Presiden Jokowi viral, Presiden kedua RI, Soeharto, sebenarnya juga sudah pernah melakukannya. Soeharto ternyata kerap kali tampil di tengah rakyat Indonesia, bahkan melakukan beberapa penyamaran. Kisah tersebut dikupas dari dua buku yakni Autobiografi Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan, serta Soeharto The Untold Stories. Aksi belusukan yang dilakukan Soeharto sebenarnya banyak. Tetapi, ada satu cerita yang menjadi sorotan yaitu ketika Soeharto sering berkeliling daerah terpencil guna melihat hasil pembangunan. Aksi Soeharto saat itu akhirnya tak jarang membuat para pejabat setempat ataupun menteri tak berkutik. Mereka khawatir ketika ditanya oleh Soeharto terkait hasil yang dikerjakan. Soeharto langsung ke bawah untuk membuktikannya. Saat berkeliling, Soeharto hanya ditemani ajudan atau dua pengawal dan dokter pribadi, kata Tri Sutrisno. Pak Harto selalu melakukan inkognito. Pak Harto selalu berpesan tidak boleh ada satupun yang tahu kalau Pak Harto mau melakukan inkognito, ujar Tri Sutrisno. Apa yang dilakukan Soeharto membuat pejabat daerah kalang kabut. Wajah pucat dan keringat dingin mengucur deras, karena Soeharto membuktikan sendiri hasil pembangunan atau kemungkinan-kemungkinan bila terjadi penyimpangan. Dalam belusukannya, Soeharto tak pernah tidur di hotel. Ia memilih tidur di rumah penduduk atau tidur di rumah kepala desa. Soeharto lalu berbincang tanpa perantara dan mencatat daerah mana yang berhasil dan daerah mana yang perlu ditingkatkan. Soeharto melakukan belusukan tersebut untuk memastikan keberhasilan pembangunan, apakah sudah berjalan sesuai rencana atau tidak. Apabila tak ada meja, Soeharto bahkan mencatat segala informasi dengan menggunakan punggung ajudannya. Di awal kekuasaannya, Soeharto rajin melakukan belusukan. Hal ini seperti yang dicatat pada buku Autobiografi Soeharto. Tentu saja saya pun kadang-kadang merasa capek. Ini karena hilir mudik dari sana kemari lewat daratan, terbang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memulai dengan pembangunan yang baru dan mengontrol pembangunan yang sedang berjalan, dan lelah pula karena memeras otak. Tetapi saya tidak boleh mengeluh, apalagi menyerah. Pembangunan adalah perjuangan yang sengit, kata Soeharto melalui buku tersebut. Jadi, itulah kisah menarik di balik aksi belusukan dan penyamaran Presiden Soeharto. Dengan gaya inkognitonya, Soeharto berhasil mengejutkan banyak pejabat dan memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana. Tidak hanya berkeliling tanpa pengawalan ketat, ia juga tidur di rumah warga untuk lebih dekat dengan rakyat. Hal ini menunjukkan dedikasinya dalam memantau langsung kondisi masyarakat dan hasil pembangunan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya di channel Tabloid Cek dan Recheck. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cek dan recheck.